selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kesehatan investasi, pola hidup sehat, prestasi. Nah, saya Diana Sari Wahini Putri Fadila sebagai host pada siang hari ini akan membawakan podcast kita pada hari ini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah berhadir pada siang hari ini. Nah, hari ini saya bersama narasumber saya yang bernama Kak Gina Alvinda ya Kak ya. Nah, dan Kak Gina nih bisa nih untuk perkenalkan diri dulu nih kepada para pendengar podcast kita pada siang hari ini. Oke, halo semua, nama aku Gina. Aku foundernya Renata Official, salah satu lokal fashion brand di Indonesia. Oke, terima kasih banyak nih kepada Kak Gina yang sudah memperkenalkan diri. Nah, gimana nih kabar Kak Gina pada siang hari ini? Sehat banget nih. Excited banget nih hari ini diundang ke acara podcastnya. Luar biasa banget ya Kak ya, alhamdulillah. Nah, untuk kesibukan Kakak saat ini apa ya Kak ya? Kalau aku sekarang memang udah fokus full di sebagai fashion planner ya. Entrepreneur tapi fokusnya di bidang fashion, jadi kita bilangnya fashion planner. Jadi aku 100% full time di fashion planner. Itu sih kesibukan aku sehari-hari. Oke, luar biasa banget ya kesibukan dari Kak Gina, yaitu sebagai fashion planner ya teman-teman ya. Nah, jadi pada hari ini kita bakal ngebahas topik yang sangat luar biasa nih, yaitu mengenai entrepreneur yang akan kita bahas bersama Kak Gina. Nah, jadi kita bakal ngebahas entrepreneur di mana entrepreneur ini sangat digalakkan nih di masa pandemi ini, di mana dari anak-anak, bahkan di kalangan anak remaja, dan sampai ke kalangan dewasa itu tuh sangat tertarik gitu dengan entrepreneur ini, terkhususnya di masa pandemi. Nah, untuk tips and trick dan beberapa ulasan mengenai entrepreneur bakal kita bahas bersama-sama dengan Kak Gina pada siang hari ini. Nah, Kak, untuk pertanyaan pertama nih, yaitu mengapa sih entrepreneur itu sangat digalakkan oleh pemerintah gitu di sekarang ini, terkhususnya di masa pandemi? Pertanyaannya kenapa gitu ya menurut aku? Kenapa? Jadi kalau menurut point of view aku, apalagi di kala pandemi ini ya, dimana kita bisa bilang perusahaan-perusahaan besar misalkan gitu. Dulu sih orang kan minatnya lebih pengen jadi PNS atau ASN namanya sekarang, pengen jadi PNS, pengen jadi karyawan dan lain-lain. Terutama di era pandemi gini kita lihat kan banyak perusahaan besar yang harus secara terpaksa cut karyawannya dan lain-lain. Nah, sebenarnya sih alasan utama itu untuk bertahan hidup sih awalnya. Untuk bertahan hidup, apa sih peluang yang ada saat ini? Ditambah lagi sekarang pemerintah Indonesia khususnya sangat terbuka sama UMKM lah istilahnya, atau lokal planner ini. Jadi alasannya itu kenapa? Karena sekarang peluangnya itu banyak banget, dan sekarang jadi entrepreneur itu tidak sesusah dulu. Kalau dulu tuh kamu harus punya modal, kamu harus punya toko, yang mana sewa toko mahal. Nah sekarang kamu nggak perlu modal, semua serba online. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu nggak susah untuk dicapai. Tergantung niatnya aja dan tergantung mau belajar atau enggak, mau ikut tren atau enggak, itu aja sih. Itu kenapa menurut aku sekarang antusias orang-orang jadi entrepreneur itu sangat tinggi gitu ya, sangat antusias sekali gitu. Ditambah lagi banyak entrepreneur muda atau yang bukan kita bilang sih bukan keturunan orang kaya, memang benar-benar orangnya dari bawah, banyak yang sukses. Jadi anak-anak muda merasa jadi entrepreneur ini nggak sesusah yang dibayangkan. Untuk di zaman sekarang ini gitu ya Kak. Sekarang ini karena peluangnya banyak, media yang mendukung juga banyak, dan gampang untuk di-achieve gitu, goalnya mau ngapain nih gitu. Makanya kenapa menurut aku sekarang orang itu berbondong-bondong menjadi entrepreneur gitu sih. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, tadi Kakak ada bahas tentang UMKM nih ya Kak. Nah, dari pandangan Kakak di masa pandemi ini, UMKM di Indonesia tuh udah seperti apa sih keadaannya gitu Kak? Kalau aku pribadi ya, karena aku kan menggeluti dunia ini, dan aku awalnya juga mulainya tuh dari UMKM, yang skala bisnisnya kecil. Nah, kalau menurut aku sih, aku sendiri bangga jadi orang Indonesia, yang mana aku lihat para UMKM ini banyak banget yang sukses gitu loh. Jadi kalau aku menilai kita ini tahapannya itu bukan di negara ini lagi, di negara berkembang lagi. Menurut aku tuh tingkat UMKM kita ini udah belum menyaingi sih, udah hampir mendekati seperti negara-negara maju gitu loh. Yang mana lokal brand kita sekarang juga terkenal di mana-mana. Terus para pelaku-pelaku UMKM itu benar-benar fokus menggerak UMKM-nya, yang mana menurut aku tuh skala UMKM saat ini itu udah standar internasional sih menurut aku.
Ditambah lagi pemerintah juga bantu kan, kalian harus kayak gini, harus banyak pelatihan segala macam gitu. Jadi kalau pertanyaannya gimana aku melihat UMKM saat ini, aku bangga banget. Dan menurut aku UMKM di Indonesia saat ini itu standarnya itu udah menuju standar internasional gitu sih. Wah, jadi luar biasa ya Kak ya, UMKM kita itu udah hampir lah ya, belum menyaingi, cuman udah hampir bisa lah sama gitu derajatnya. Nggak kalah saing Nggak gitu. kalah saing lah ya Kak, Iya. sama yang di luar negeri sana gitu ya Kak ya. Iya. Oke, menurut Kakak gimana sih Kak cara menjadi entrepreneur yang ideal gitu Kak? Oke, nah kalau aku pribadi nih, aku juga starting bisnis ini. Jadi kan kita bisnis itu bergerak di bidang modest wear. Modest wear itu dalam artian fashion hijab lah kalau bahasa ininya. Jadi aku tuh starting juga dari nol. Dari aku nggak punya brand. Dari awalnya aku tuh cuma kayak beli produk, terus aku jual. Beli produk, terus aku jual. Nah aku mulai ngelihat, ternyata sekarang lokal brand itu lagi digalakin pemerintah banget loh gitu. Pemerintah lagi membantu banget nih untuk perkembangan lokal brand, dan aku lihat lokal brand itu mulai diterima warga Indonesia itu menerimanya mulai baik. Kalau dulu orang-orang Indonesia ya karakternya ya, apalagi anak-anak muda bangga tuh kalau pakai brand-brand Luar gitu brand-brand ya luar, H&M gitu ya, brand-brand luar lah gitu. Nah sekarang mereka ketika pakai lokal brand, mereka bakalan post di Instagramnya, dan mereka tuh bangga pakai lokal brand. Nah aku tuh awalnya tuh ngeliatnya dari sana. Sampai aku coba buat bangun brand sendiri. Jadi mulai dari skala kecil banget aku buat brand. Dari yang awalnya tuh aku nggak produksi sendiri, dalam artian aku pakai maklon. Jadi aku buat di konveksi orang lain tapi pakai brand aku. Sampai aku pelan-pelan punya konveksi skala kecil, cuma 3 orang penjahit, naik 7 orang penjahit, 10 sampai sekarang 20 orang penjahit. Yang awalnya itu produksi kami itu cuma 1 minggu itu 10 piece, naik 100, sampai sekarang per minggu kita produksi 1000 gitu kan. Wah, luar biasa banget. Gimana gitu cara menjadi entrepreneur ideal? Gimana cara menjadi entrepreneur ideal? Yang pertama menurut aku produk yang kita jual itu harus ada yang unik. Why our product is different from other product gitu loh. Harus ada uniknya apa gitu. Nah kayak aku, item yang kita jual itu kita jual modest wear, tapi kita packaging benar-benar modern gitu loh. Jadi aku jelasin dulu ya, visinya kita di awal tuh gini. Kalau aku dulu sebelum terjun ke dunia bisnis ini kan aku kerja di multinational company. Jadi yang mana mereka melihat orang berhijab itu agak bukan rasis, lebih ke kayak orang berhijab ini kok konservatif banget ya, pola pikirnya kayak old minded banget gitu loh. Nah awalnya itu visi aku tuh, kita tuh pengen ngerubah stigma orang, paradigma berpikir orang yang menyatakan orang berhijab tuh konservatif gitu loh. Nah salah satunya itu apa? Yang pertama kali dilihat orang ketika orang ketemu kita, appearance, penampilan kita seperti apa kan. Nah jadi visi kita tuh gimana merubah paradigma orang, ngelihat orang berhijab tuh keren loh ternyata ya orang berhijab ya gitu loh. Fashionable Nah, gitu ya. fashionable juga bisa gitu loh. Jadi ketika brand-brand non hijab bisa buat produk sekeren ini, yang brand-brand hijab tuh juga bisa gitu. Bisa gitu ya. Nah, jadi yang pertama menurut aku harus ada yang unik dari kita. Jadi yang unik dari brandnya Renata Official ini apa? Kita membuat fashion hijab yang sekeren mungkin sampai orang nggak aware ternyata itu modest wear ya. Ternyata itu pakaian hijab ya. Oh ternyata orang hijab tuh bisa sekeren ini ya gitu loh. Nah, itu awalnya. Itu yang membuat brand kita unik dari yang lain. Yang kedua, kita harus ikut tren. Harus ikut tren. Orang trennya itu lagi apa? Misalkan nih kalau zaman dulu itu jualan, buka di toko, display di toko. Nah sekarang orang nggak ada lagi zamannya ke toko. Iya, ditambah lagi pandemi gini, siapa yang belanja ke toko lagi? Iya, Ke mall juga jarang gitu kan. Nah berarti kita harus ikut tren. Orang trennya sekarang jualan di sosial media, jualan di marketplace, jualan di ini, kita nggak boleh sebutin ya nama marketplace kan. Nah, jualan di marketplace dan lain-lain. Jadi kita harus ikut tren. Trennya tuh arahnya kemana? Nah, jadi yang pertama tuh harus ada yang unik, yang kedua itu harus ikut tren. Nah, kalau yang ketiga tuh kita harus ngerti pasar kita apa, market kita itu siapa gitu. Nah, kalau kayak Renata Official ini kan marketnya tuh medium market, bukan yang high class. Nah, jadi kalau kita berada di medium market, berarti kita harus kasih sesuatu yang harganya itu affordable. Nah, jadi gimana challenge-nya buat kita, gimana kita buat satu produk yang berbeda dari orang lain, yang ngikutin tren, tapi sesuai sama target market kita. Target marketnya Renata nih nggak bisa nih jual mahal-mahal. Nah gimana gitu. Itu sih menurut aku gimana bisa jadi entrepreneur yang baik gitu. Jadi harus paham market kita siapa, produk kita harus unik dibanding yang lain. Kenapa orang harus beli produk kita? Banyak kok lokal brand yang lain, kenapa orang harus beli produk kita. Nah yang terakhir itu misalkan kita jualan di sosial media,
gimana kita menarik pembeli, begitu dia masuk dia pasti beli. Gimana caranya? Jadi kita harus sajikan konten yang benar-benar menarik. Kalau kita jualannya misalkan di sosial media, di Instagram contohnya, gimana ketika dia masuk ke Instagram kita, dia nggak akan keluar lagi untuk cari Instagram orang lain. Jadi konten kita tuh harus semenarik mungkin. Itu sih kalau menurut aku ininya. Wah, luar biasa banget ya teman-teman ya. Jadi untuk jadi entrepreneur yang ideal itu kita itu harus bisa unik, kita juga harus bisa ikut tren gitu ya teman-teman, dan yang lain-lain yang udah dijelaskan oleh Kak Gina. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di zaman sekarang ini kan banyak gitu Kak entrepreneur yang coba-coba pertamanya dan akhirnya menjadi entrepreneur yang sukses gitu Kak. Tapi kan ada juga beberapa yang coba-coba tetapi masih belum sukses gitu Kak, karena belum adanya jiwa entrepreneur dalam dirinya. Gimana sih Kak cara membangun jiwa entrepreneur tersebut gitu Kak? Oke. Nah, aku sebagai pribadi dan juga sebagai tim ya Renata Official, kami tuh seneng banget sama anak-anak muda. Jadi menurut aku nggak masalah coba-coba ataupun ngiseng-ngiseng doang nih, itu nggak masalah. Jangan takut gagal. Yang pertama menurut aku sih jangan takut gagal. Coba aja dulu. Nah, misalkan nih kamu passionnya di mana, tapi tetap harus sesuai ini ya, sesuai koridor ya. Jangan coba-coba kalian cuma punya uang misalkan 1 juta terus kalian coba-coba nekat, ya jangan. Penuh pertimbangan juga, penuh pertimbangan. Tapi jangan takut gagal gitu loh. Jadi kalau menurut aku ya nggak masalah mau coba-coba dulu. Nah caranya itu yang pertama kalian harus ada punya role model. Kalau menurut aku role model kalian itu siapa? Kalian pengen punya bisnisnya itu nanti itu pengennya jadi seperti apa? Jadi harus jelas sih menurut aku, walaupun kita tuh cuma mulai dari usaha kecil doang, ibaratnya jual tempe goreng misalnya, tapi visinya tuh harus jelas, visi kedepannya tuh mau apa gitu loh. Oh contoh nih jualan tempe goreng, aku pengen tempe goreng aku tuh tersebar di Medan contohnya gitu. Nah jadi ketika kita men-set satu target, satu KPI yang jelas gitu, jadi kita tuh tahu tahapan apa yang mau kita laksanakan. It doesn't matter bisnis kamu tuh gede atau kecil ya. Menurut aku mau bisnis gede mau bisnis kecil tuh sama aja gitu. Jadi harus ada targetnya dulu yang mau kita capai itu apa. Terus kita lihat role model. Misalkan kayak aku misalkan gitu. Aku ada satu orang role model misalkan ini fashion planner yang ini. Aku lihat cara dia bagaimana, cara dia mengembangkan bisnisnya seperti apa. Terus kita networking itu juga penting ya. Networking itu maksud aku networking kita nggak harus berteman sama orang kaya, harus bukan dalam artian seperti itu gitu. Jadi kita bisa melihat orang dari mana sih orang di sekeliling kita aja dulu yang kita lihat, oh ini anaknya bagus ya, marketingnya kayak keren nih. Ya udah belajar gitu. Belajar dari semua orang bisa belajar gitu. Kayak aku ketemu siapa tadi Diana ya? Iya Diana. Ketemu Diana, oh aku belajar anaknya ini ya confident banget ya, aku harus belajar nih gitu. Jadi menurut aku belajar dari siapa aja. Jadi yang tahapannya itu pertama harus set visi, misi, target yang jelas. Nah yang kedua itu networking itu penting. Nah yang ketiga itu harus belajar dan harus keep progressing. Even progressnya itu cuma kayak misalkan satu hari ini jualannya tempe 10, besok harus progress dong 11 dong gitu, at least gitu sih kalau menurut aku. Nggak apa-apa gitu progresnya kecil, yang penting ada progres setiap harinya gitu ya. Harus keep progressing terus gitu loh, dan harus ada target kamu tahun depan tuh mau nyapainya apa. Kayak Renata nih, awalnya dulu targetnya tuh nggak yang kayak sekarang gitu. Dulu targetnya, jualan 100.000 per hari aja itu udah bangga banget. Sebulan ngelihat penjualan 3 juta itu tuh udah happy banget. Tapi seiring perjalanannya waktu, kita harus lebih besar. Sampai sekarang itu kita bisa tembus penjualan 1 miliar per bulan. Wow. Itu dengan kerja keras gitu loh. Dengan kerja keras. Jangan lihat value money-nya ya, bukan masalah 1M 100 juta. Bukan masalah value uangnya, bukan. Tapi gimana kita keep progressing itu poinnya gitu. Nggak masalah kalau kita jualan tempe dulu awalnya 1.000 harus naik terus jadi 100.000 misalkan gitu. Nah itu gimana kita bisa mencapai itu kalau kita punya tujuan yang jelas, yang mau kita capai itu apa gitu loh. Terus langkahnya gimana nih kita mau capai ini. Dari yang awalnya brand ini cuma dikenal di Padang gitu, Renata ini cuma dikenal di Padang, cuma dikenal di Medan. Sampai sekarang itu malah customer kita tuh seluruh Indonesia, dan bahkan sekarang kita udah ekspor ke Singapura, Thailand sama Malaysia gitu. Dan jadi harus ada ininya gitu. Yang awalnya juga cuma ikutnya Fashion Week lokal, nanti kita kayak kita tuh targetnya kan ke Jakarta Fashion Week. Nanti in the next 5 years kita tuh maunya apa? Kalau kayak aku tuh targetnya kita harus bisa ikut Dubai Fashion Week gitu loh. Walaupun kita bukan brand-brand yang mahal,
it doesn't matter gitu loh, nggak masalah. Walaupun harga baju kita cuma 200.000, 300.000 nggak masalah. Tetap harus confident. Selagi kita punya yang unik dari diri kita, nggak masalah gitu. Jadi entrepreneur tuh it's not about kamu harus punya banyak duit, kamu harus berteman sama siapa. Enggak, itu tentang diri kita sendiri sih. Gitu sih. Ya berarti harus dari kalau bahasa istiqomah gitu lah ya, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Gitu. Setiap hari harus memberikan progres seperti itu. Nah, saya mau nanya nih Kak mengenai Renata Official nih. Nah, udah sejak kapan gitu Kakak merintis bisnis Renata Official nih? Dan tadi udah nggak jelaskan juga ya Kakak memang dari nol gitu ya di Renata Official nih, desain brand sendiri. Nah, mungkin bisa nih Kakak ceritakan sedikit nih kepada pendengar podcastnya nih Kak. Oke, jadi kalau untuk yang kita punya brand sendiri itu Renata Official ini established di September 2019. Jadi ini tahun ketiga, 2 tahun 4 bulan ya, 2 tahunan. Tapi sebelumnya memang kita itu udah jualan yang kayak kuceritain tadi. Jadi awalnya itu kita beli produk orang, kita jual, beli produk orang, kita jual. Sampai akhirnya kita buat brand sendiri itu di September 2019. Dan itu jatuh bangunnya juga luar biasa, tapi karena kita kerja keras bukan hanya sekedar kerja keras dan kerja pintar gitu loh. Anak muda tahu kan, anak muda itu kan pengennya instan. Nggak mau berlama-lama. Kalau orang tua dulu bangun bisnis itu 10 tahun tuh belum untung. Kalau anak muda nggak bisa, kalau bisa sebulan udah harus untung gitu kan. Itulah gunanya kita sebagai anak muda, kita paham teknologi, kita paham tren, terus itulah yang menjadikan kita bisa cepat berkembang. Jadi karena Renata Official itu startingnya di September 2019. Nah di 5 bulan pertama itulah di sana kami merintis, masih coba-coba kira-kira harga yang tepat itu yang affordable, yang bisa mahasiswa bisa pakai, emak-emak di rumah yang nggak berpenghasilan juga sanggup beli, itu berapa sih gitu. Jadi research terus, jadi kami tuh keep researching. Terus research apa sih, berapa harga yang orang sanggup beli, terus trennya seperti apa. Terus sampai ke misalkan baju nih, untuk deal satu baju ini hari ini baju yang aku pakai bajunya Renata Official. Cuttingannya tuh enak nggak ya? Kalau kita angkat tangan tuh enak nggak ya gitu. Orang berhijab tuh misalkan nih ibu-ibu harus busui gitu kan, harus sambil ibu menyusui itu nyaman nggak ya dipakai ya sama ibu menyusuinya. Nah kita sedetail itu gitu. Jadi dari September 2019, 5 bulan pertama itu masih membangun, kita coba jualan di sini gitu. Kita coba branding, kita coba apalagi sekarang tuh dibantu banget ya sama advertising ya, digital advertising gitu. Kita coba iklan. Jadi ya kita di sini produk kita dikenal di mana-mana gitu. Kita coba gitu. Nah, sampai akhirnya kita tuh mulai di-engage sama e-commerce terkenal seperti Zalora itu kan salah satu yang nomor 1. Jadi mereka mulai engage kita, ayo dong Mbak jualan di tempat kita gitu. Di engage sama hijab, ayo dong Mbak jualan di tempat kita. Terus di engage sama stasiun TV, Net TV, Mbak jadi ini kita dong, jadi wardrobe kita gitu. Nah itu sarana kita untuk memasarkan produk kita juga ketika baju kita dipakai artis gitu kan misalkan. Nah dari sana gitu pelan-pelan. Nah sampai sekarang ini udah di tahap stabil gitu dari sisi bisnis ya. Tapi tentunya untuk visi kita masih banyak ke depannya mau apa. Tapi sekarang udah di tahap stabil. Jadi dari September 2019, 6 bulan pertama itu masa merintis, masa memperkenalkan produk kita ke orang, terus masa kita research yang gimana nyamannya. Nah setelah itu pasti kita mulai dilirik. Begitu orang ngelihat sosial media kita bagus, orang pasti ngelirik. Nah masuklah ke tahapan ketika orang-orang ngajak kita collab, ngajak kita jualan di tempat dia. Nah sampai akhirnya produk kita tuh dikenal banyak orang gitu. Oke, luar biasa banget ya Kak. Jadi rintisannya memang dari nol dan yang pastinya keep progressing ya Kak ya. Benar, dan kalau aku pribadi itu memulai bisnis ini bukan dengan uang yang banyak. Aku sama sekali bukan orang kaya yang punya modal banyak, bukan gitu. Jadi buat adik-adik mahasiswa utama gitu kan, merasa aku kan nggak punya modal, aku kan nggak ngerti, itu bukan reason, itu bukan excuse ketika kalian nggak punya duit. Ya, berarti di masa sekarang itu tuh nggak jadi problem lagi gitu ya? Apa aja bisa. Kayak aku awalnya buat di tempat orang, terus aku jual, aku pasarkan di sosial media gitu. Terus bilang, tapi kan advertising digital perlu duit dong, budget dong. Gitu. Nah kayak aku pribadi, awalnya aku ngiklan di sosial media itu cuma dari 20.000 per hari. Mahasiswa bisa kan, selevel mahasiswa gitu pasti bisa gitu, cuma 20.000 per hari. Sampai sekarang budget advertising itu 20 juta per bulan. Dan itu punya tahapan gitu loh. Jadi adik-adik mahasiswa nggak usah worry gitu loh, nggak usah begitu nggak mungkin lah kayak kita nih sukses, nggak mungkin gitu. Jangan seperti itu gitu.
Jadikan kami ini Renata Official ini sebagai sampel. Kami mulainya tuh memang dari nggak ada apa-apanya, dari nggak punya modal, sampai Renata Official memang belum besar banget, tapi setidaknya udah lumayan dikenal gitu. Ya, luar biasa banget ya Kak ya. Ini kita masuk nih ke pertanyaan mengenai digitalisasi usaha gitu kan Kak. Jadi kan udah banyak gitu market online gitu ya kan Kak. Jadi kenapa sih Kak usaha sekarang itu harus digitalisasi gitu Kak? Oke. Nah, yang seperti aku jelasin tadi, sekarang pola entrepreneur itu sudah berubah. Tidak seperti 10 tahun yang lalu yang orang tuh belanjanya ke toko. 70% market itu sekarang adalah online. Dan ketika kamu masuk online, kamu tuh nggak punya batasan. Nggak ada limit lagi, orang dimanapun bisa beli produk kamu gitu loh. Nah, kenapa pentingnya digitalisasi itu? Karena itu tadi, kita mau jualan, kita harus lihat tren orang sekarang pembeli itu seperti apa, bayar itu seperti apa gitu. Semua orang sekarang punya gadget loh. Semua orang punya gadget. Mau orang-orang emak di kampung juga punya gadget gitu. Nah, jadi kita udah tahu sekarang itu orang fokusnya ke online. Online tuh berarti harus digital gitu. Jadi semua itu harus serba digital. Nah, kita harus ikut, disitulah kita tadi research tadi, di situ kita harus ngikut. Gimana cara kita bisa punya, tapi itu kita sesuaiin lagi ya sama budget kita gitu loh. Nggak harus ngiklan 20 juta per bulan, enggak. Budget kita seperti apa? Kalau kita budgetnya kecil, kita cari gimana sih digital marketing dengan budget yang pas-pasan gitu. Kalau kita skalanya makin besar, itu ngikut aja gitu loh. Kalau kita itu bakalan jadi ngikut aja nantinya gitu. Itulah pentingnya si digitalisasi tadi, digital marketing itu. Kalau aku sebagai fashion planner dan bergerak di bidang online, itu satu item yang paling utama. Digital marketing itu adalah item paling utama. Kalau kamu mau sukses di dunia online business, kamu harus pelajari. Mau nggak mau harus belajar dan harus ngikut. Nggak punya duit nih, itu bukan, it's no reason, it's not excuse gitu loh. Cari yang sesuai sama target kamu gitu. Itu sih. Oke, luar biasa ya Kak ya. Nah, gimana sih Kak cara kita untuk menjadi entrepreneur muda yang sukses gitu Kak? Gimana gitu cara untuk memulainya gitu? Oke, yang pertama sih memulai ini sih menurut aku sih dari diri sendiri ya, kemauan gitu loh. Kemauan kita gitu. Dan menurut aku jangan terlalu banyak berpikir bagus. Aku tuh anaknya risk management banget gitu loh. Jadi kalau menurut aku resikonya terlalu besar, aku nggak akan melangkah terlalu cepat gitu. Tapi jangan kebanyakan ide, kebanyakan plan, aku mau begini, aku mau nanti setelah kuliah, aku mau punya usaha, aku mau ini, tapi nggak ada yang dilakuin apa-apa, mikir doang gitu loh. Ya nggak ada action apa-apa. Jadi menurut aku yang pertama itu kemauan, dan yang kedua kalian harus action. Kayak aku bilang tadi, even kalian cuma lakukan satu hal aja satu hari, tapi setidaknya kalian action untuk goal kalian gitu. Nah, yang kedua yang seperti aku bilang tadi, harus ada apa yang mau kalian capai gitu. Dan yang keempat harus mau belajar. Jangan malu dengan misalkan nih, aku enggak lah, aku cuma orang kampung yang nggak punya biaya, yang nggak punya ini. Jangan gitu loh. Itu kalian sudah mengecilkan diri kalian sendiri. Gimana orang mau ngelihat kalian itu sesuatu yang valuable kalau kalian sendiri tidak menganggap diri kalian itu punya value gitu loh. Itu sih kalau menurut aku, gimana cara menjadi entrepreneur yang sukses ya, kemauan dari diri sendiri dulu. Nah, yang kedua itu harus bertindak. Jangan kebanyakan planning, aduh nanti kalau aku gagal, terus kalau aku gini. Boleh kita petakan resiko yang akan terjadi dalam hidup kita, boleh. Tapi kita harus berani juga mengambil resiko itu gitu. Ya, benar. Jadi kita antisipasi. Kalau seperti ini kita harus seperti ini, kalau seperti ini kita harus seperti ini. Dan harus bertindak. Dan ini juga jangan mengecilkan diri sendiri gitu. Pede aja dulu gitu sih kalau menurut aku. Ya, berarti kita harus berani masuk gitu di dalamnya ya Kak ya. Walaupun kita udah memikirkan resiko ke depannya, tapi kalau misalnya kita bikin resiko aja dan nggak masuk di dalamnya, nggak akan terjadi gitu ya kan Kak usahanya. Oke, kita masuk ke pertanyaan penutup nih Kak. Nah, gimana sih Kak untuk menjadi entrepreneurship muda yang sukses gitu Kak? Tips dan trik dari Kak Gina. Nah, kalau tips and trick dari aku yang kayak aku bilang tadi, yang kayak aku bilang barusan, yang pertama kalian itu harus punya visi misi yang jelas. Walaupun kita itu masih muda, terutama mahasiswa, walaupun kalian masih muda,
sekarang banyak banget loh anak muda yang masih umur 22 tahun tuh udah kaya raya banget tuh, banyak banget gitu. Bukan dari keluarga kaya, bukan gitu, dari keluarga biasa-biasa aja kita bilang gitu. Karena dari entrepreneur saja gitu. Iya, karena dari entrepreneur, karena sekarang itu dunia ini nggak ada batasan. Dunia ini nggak ada batasan, dengan adanya online saat ini dunia ini nggak punya batasan. Jadi kalian jangan takut. Yang penting kalian itu mau belajar terus ikut tren. Ikut tren itu adalah part yang harus kalian punya saat ini gitu loh. Jadi nggak bisa yang harus pokoknya gue gini aja, terserah orang mau gimana, nggak bisa. Kalau zaman sekarang kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus ikutin tren, tapi tetap unik, tetap harus ada something different dari diri kita. Apa sih yang produk kita ini yang orang nggak punya gitu loh. Kalaupun orang punya, kenapa orang harus beli produk kita? Apa yang spesial dari diri kita? Jadi buat adik-adik mahasiswa, saran dari aku, gimana bisa sukses di usia muda gitu kan. Aku sendiri juga merasa aku belum sukses ya, tapi kalau dimintai saran ya gitu, kalian harus punya visi misi yang jelas dalam hidup kalian walaupun masih muda gitu loh. Dan gak usah takut salah, gak usah takut gagal, enggak, coba aja dulu. Gagal tuh urusan belakangan gitu. Kalau yang gagal ya udah gitu, tapi tetap harus mikirin manajemen risikonya seperti apa tetap gitu loh. Maksudnya adik-adik mahasiswa kan belajar di kampus, kita ini kan orang-orang terdidik gitu lah kita bilang kan. Mungkin itu bedanya orang-orang yang dari mahasiswa terjun ke dunia entrepreneur dibanding dengan mungkin orang yang tidak bersekolah gitu loh. Tidak bersekolah, mereka nggak ngerti manajemen risiko, mereka nggak paham gitu loh. Nah kalau kita di kampus kan diajarin. Jadi menurut itu advantage sih buat kita, buat adik-adik mahasiswa yang dari lulus kuliah masuk ke dunia entrepreneur, itu adalah kelebihan yang dipunya gitu loh. Gimana dengan pengalaman kita di kampus, kita lebih paham, kita lebih bisa menilai yang mana yang harusnya kita kerjakan, yang mana yang harusnya kita stop dulu. Jadi harus tahu kapan maju, kapan ngerem, kapan mundur gitu. Itu sih yang penting kalau di dunia entrepreneur ini. Itu sih. Oke, baik, sangat luar biasa nih ya teman-teman, tips dan trik dari Kak Gina nih untuk kita para entrepreneur atau teman-teman nih yang tertarik sama entrepreneur. Nah, mungkin closing statement nih dari Kak Gina untuk calon-calon entrepreneur yang sebenarnya takut gitu untuk memulai karena nggak punya modal gitu kan. Karena kan biasa kan anak-anak muda ini nggak punya modal seperti yang Kakak sampaikan tadi gitu ya. Nah mungkin bisa nih Kak closing statementnya gitu untuk teman-teman kita yang pengen untuk mencoba ke dunia entrepreneur, karena luar biasa sekali dunia entrepreneur, cepet dia naiknya gitu ya kan Kak. Kalau misalnya dia memang benar-benar menggeluti hal itu gitu Kak. Oke, jadi kalau pesan aku buat para generasi muda, khususnya adik-adik mahasiswa, yang pertama itu nggak usah takut memulai, dan jangan mengecilkan diri sendiri. Karena kebanyakan anak-anak muda yang aku lihat itu begitu starting mereka tuh takut membuat memulai, karena mereka merendahkan diri sendiri, mengecilkan diri sendiri. Kalau kalian pengen punya sesuatu yang valuable, kalian juga harus menghargai diri kalian sendiri dulu, harus meyakini kemampuan kalian sendiri dulu gitu loh. Nggak harus pinter banget loh bisa jadi nggak kayak gitu konsep di entrepreneur, nggak seperti itu gitu loh. Kalian harus pede sama diri sendiri, tapi jangan overconfident juga ya. Kalau overconfident itu bisa jadi bumerang buat diri sendiri gitu loh. Nah, yang pertama itu, kalian harus bisa ngelihat value dari diri kalian itu apa. Nah, yang kedua, walaupun kalian masih muda, pasti orang ngira, berat banget bahasa lu, visi misi, berat banget lah, kita masih muda, jangan kayak gitu. Mau semuda apapun, mau masih umur 18, 22 ya, tamat kuliah ya, rata-rata ya, 22 gitu. Tetap harus ada visi misinya mau apa di kehidupan kalian tuh, visi misinya mau apa gitu. Harus jelas visi dan misi. Itu saran kedua dari aku. Dan yang ketiga itu kalian harus lihat tren, harus ikut tren. Apa tren yang beredar saat ini gitu loh. Dan jangan di kepalanya itu jadi pengusaha harus punya modal banyak, enggak. Itu it's nonsense sih, karena aku udah menggeluti ini, menurut aku enggak ada. Itu lebih ke excuse aja. Kalian malas mulai jadi kalian bilang enggak punya modal. Enggak kayak gitu. Di dunia saat ini, di dunia online, jualan enggak perlu modal. Jualan tuh enggak perlu modal. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu belajar. Terus belajar dari siapapun, nggak harus dari orang terkenal, nggak harus dari orang lain di sekitar kita aja yang kita ngerasa ada value-nya nih orang ini gitu. Jadi selalu lihat sisi positifnya sih. Boleh kita ngeliat sisi negatif, tapi lihat juga sisi positif dari orang lain gitu. Nah, yang kelima keep progressing, itu yang paling penting. Keep progressing, sekecil apapun yang penting progress. Jangan kebanyakan mikir. Itu sih yang menurut aku anak muda perlu tahu, jangan kebanyakan mikir.
sambil dijalanin, sambil mikir sambil jalan. Jangan planning aja gitu planning. ya. Jadi kayak apa namanya? Kebanyakan planning, no action gitu loh. Jangan kayak gitu. Itu kebanyakan anak muda ketika starting bisnis kayak gitu. Kebanyakan planning. Terlalu punya banyak angan-angan. Boleh, angan-angan tuh bagus. Mimpi gede, mimpi besar itu aku support banget anak muda punya mimpi besar. Tapi harus didukung dengan tindakan-tindakan yang nyata sih gitu. Oke nih teman-teman, kita udah masuk kepada closing statement tadi ya dari Kak Gina yang sangat membangun nih buat teman-teman ataupun aku gitu ya. Sebenarnya aku juga pengen gitu untuk jadi entrepreneur muda tapi masih belum berani dan gak pede gitu. Kadang kan dulu juga pernah gitu kan masuk di kuliah kewirausahaan sosial di mana kita dituntut untuk bisa berjualan gitu teman-teman. Nah, jadi di situ aja saya masih belum bisa gitu kan untuk membangun kepercayaan diri saya untuk menjajakan dagangan saya di online gitu. Jadi ini dari sini kita bisa banyak wawasan baru gitu teman-teman, dimana kita bisa untuk lebih pede, dimana jangan takut gitu untuk memulai, dan visi misi kita tuh harus tegas gitu, harus tetap gitu. Jadi progres kita akan terus menerus gitu teman-teman. Nah, jadi ikutin tren juga, jadi kita nggak ketinggalan sama yang lain gitu teman-teman. Nah, oke. Baik, terima kasih banyak nih kepada Kak Gina yang sudah hadir di podcast pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Gina dapat bermanfaat nih bagi teman-teman semua. Baik, kita tutup podcast pada hari ini dengan salam sehat dan sampai jumpa. Thank you semua.